Ya, tema kita sore hari ini adalah peran dari apoteker ya dalam masyarakat. Jadi selama 1 jam ke depan dari pukul 5 sore sampai dengan pukul 6 sore nanti kita akan membahas tentang apa sih apoteker itu. Apoteker ini punya kewenangan tertentu atau punya tanggung jawab yang seperti apa? Berbicara kesehatan pasti berhubungan dengan obat ya. Kemudian kalau kita berbicara obat awal sampai akhir pasti berhubungan dengan apoteker. Nah, kami apoteker itu punya wewenang dalam proses pemilihan, perencanaan, pengelolaan, penyimpanan sampai dengan bertanggung jawab dengan pelayanan. Pelayanan itu adalah obat yang tertulis dalam resep dokter. Kami bertanggung jawab untuk itu. Jadi kami memastikan kalau obat yang tertulis di dalam resep dokter itu adalah tepat dosisnya, tepat indikasinya, tepat pasiennya, dan sampai kalau obat kita menjamin kalau misalkan pasien yang minum obat itu mutunya sesuai atau khasiatnya sesuai sehingga tidak terjadi efek samping dari obat. Berarti ketika ada suatu resep yang kemudian dituliskan oleh dokter ya, maka itu wajib untuk dibaca dulu oleh apoteker. Ya. Tujuan dari dibaca itu adalah untuk melihat apa aja? Melihat kembali dari sisi apakah dosisnya sesuai dengan apa? Usia atau dengan misalkan pada anak. Pada anak kan biasanya sesuai tidak ini sama berat badannya. Berat badan ya. Biasanya kan di resep dokter tertulis misalkan paracetamol 150 mg. Berat badannya anak ini. Kami lihat kembali, kami telah kembali kira-kira dosis ini sesuai tidak. Sudah sesuai atau tidak. Kemudian apalagi yang diperhatikan nih? Selain dosis pasien, kami perhatikan kira-kira biasanya kan di resep itu banyak ini dokter, bukan hanya satu obat, biasanya 3-4 obat. Kami lihat kembali apakah saling kontraindikasi ada tidak interaksi obatnya. Sebenarnya semua obat itu kalau bilang interaksi pasti semua punya interaksi dokter. Hanya sekarang bagaimana caranya apoteker edukasi ke pasien, kira-kira waktu minum obatnya itu kapan, kira-kira cara penggunaan obatnya yang benar itu bagaimana. Berarti ada penjelasan yang diberikan kepada seorang pasien ketika obat itu diberikan ya. Tujuannya kan supaya terapi yang ditujukan dokter itu sampai kepada pasien sehingga ketika pasien minum obat itu dan digunakan dengan cara yang benar, berarti dia benar-benar sembuh gitu dokter. Ya, selain apa tadi? Ada tadi mengatakan bahwa mulai dari pemilihan nih. Nah, mungkin bisa dikasih contoh. Misalnya apa yang dimaksud dengan mulai dari pemilihan obat ini? Kalau kita di rumah sakit itu kan ada yang kayak kan kalau mau pemilihan obat atau itu kan pasti farmasi dilibatkan di dalamnya, apoteker dilibatkan dalamnya, berkoordinasi dengan dokter. Kira-kira obat-obat ini yang mana yang dipilih? Mungkin kalau kami dari farmasi, kalau dokter yang tahu yang ini, yang saya mau pakai terapi obat-obat ini, tapi kembali lagi kepada kami farmasi, dokter obat ini boleh, tapi mungkin kalau misalkan dari segi dana atau dari segi ini yang lebih murah dokter pakainya yang ini, atau dokter ini yang sama ini sama, jadi berarti salah satu bisa saja dipilih. Berarti ketika misalnya dituliskan resep dan obat yang dituliskan itu tidak ada, berarti bisa dikasih pilihan lain oleh seorang apoteker ya, dan dipastikan bahwa isinya memang itu sama dan tidak beda dengan yang ditulis sebelumnya. Nah, kemudian meracik nih, menyiapkan ya. Nah, itu perlu keahlian khusus nggak ini atau asal asal diaduk-aduk? Biasanya dokter sebenarnya kalau mau ikut benar ini tidak semua obat kayak misalkan tablet-tablet dispersible kayak gitu kan kita lihat kembali. Dokter ternyata tablet ini nih tidak boleh dipuyer. Dokter kalau misalkan ini tablet ini dipuyer nanti efek terapinya berkurang. Kayak gitu. Jadi kami pelajari semua seperti itu ya. Dan memang artinya memang benar ya bahwa ada obat-obat tertentu yang tidak bisa dihancurkan harus diminum secara utuh ya. Jadi makanya di situ di dalam sangat penting ya penjelasan dari seorang apoteker ketika memberikan
obat kepada Pasien. pasien. Nah, kemudian ada namanya apa tadi, tepat dosis, tepat Tepat indikasi. Iya. tepat Tepat cara penggunaan. dan tepat sasaran Tepat, orang, sasaran ya. Jangan Iya. sampai keliru ya Iya, dokter. memberikan, apalagi ketika kalau banyak yang mesen obat nih. Iya. Atau Menurut- biasanya kalau kejadiannya itu di rumah sakit banyak nama Maria, banyak. Jadi harus benar-benar teliti. Kira-kira Oke. kami ulang kembali. Ini tadi pasiennya atas nama Ya, siapa? betul. Iya, betul. Seperti gitu, Dok. Jangan sampai salah ya. Maria Iya. dewasa dapatnya Maria, anak, nih. Iya. Obat yang diberikan ya. Iya, dokter. Oke. Itu kalau pelayanan. Iya. Nah, kemudian ada hal-hal tertentu yang menjadi kewenangan dari seorang apoteker terhadap mungkin penyediaan atau pembelian obat atau penyimpanan. Iya, dokter. Jadi obat itu sistem satu pintu. Mm-mm. Dan obat itu hanya bisa dipesan oleh seorang apoteker. Sistem satu pintu. Iya. Maksudnya Sistem itu satu seperti pintu apa? Sistem artinya satu pintu. begini, dokter. Jadi tidak bisa orang yang bukan farmasi pesan Mm-mm. obat, atau tidak bisa orang yang bukan apoteker tuh pesan obat. Walaupun saya dokter nih, saya nggak boleh ya tetap pesen tidak bisa, nggak iya, boleh tetap ya. melalui kami, dan kami Mm-mm. pun yang di pelayanan ini tetap pesan ke tempat yang resmi, tetap pesan ke distributor resmi. Mm-mm. Distributor resmi itu seperti PBF gitu, PBF. dokter. Heeh. PBF Seperti ini apa? Perusahaan pedagang besar farmasi. pedagang besar farmasi. Iya, jadi Oke. dari industri farmasi, Mm-mm. bagian produksi, setelah diproduksi sebuah obat, setelah lulus registrasi Balai POM, habis itu obat didistribusikan ke PBF. Dari PBF baru turun ke pelayanan, dan itu semuanya yang bisa pesan obat hanya apoteker. Dan apoteker ini harus yang resmi ya, terdaftar, Iya, terregister. Iya, betul, Iya, dokter. ya? Iya. Karena kalau registrasinya apa atau surat izinnya Sudah mati Sudah pun mati, nggak tidak boleh bisa, ya. Iya. ya pasti nggak akan diberikan obatnya Iya. ya. Apalagi obat-obat kayak narkotik gitu, itu sensitif. Nah, itu bagaimana obat-obat narkotik ini? Kenapa kok harus benar-benar harus Apoteker. apa ya, seorang Dan apoteker ini? tidak semua PBF, dokter. Jadi Mm-mm. di Indonesia itu cuma bisa Kimia Farma yang menyediakan obat narkotik. Satu-satunya ini Iya. di Indonesia. Iya. Oke. Satu-satunya yang memproduksi Iya. ya. Dan ada fungsi penjagaan nggak dari seorang apoteker ini terhadap obat-obat narkotik ini? Misalnya Iya. di rumah sakit nih atau di apotek nih, apakah bagaimana kita menyimpan obat narkotika ini? Iya, dokter, itu berdasarkan regulasi. Pokoknya Mm-mm. ada kriteria. Jadi narkotik itu harus disimpan di lemari 2 pintu. Mm-mm. Dengan harus kartu stok selalu diisi, dan setiap bulan sebelum tanggal 10 itu laporannya sudah harus ada, dan itu setiap 6 bulan ada pemeriksaan rutin dari Badan POM. Jadi misalkan dia lihat obat ada selisih narkotik, dia bakal nyari ini penggunaannya kemana. Iya. Tujuannya apa? Tujuannya biar tidak terjadi salah penggunaan obat narkotik, toh, dokter. Jangan-jangan dibawa lari ya? Iya, sama apotekernya. Sama apotekernya diminum. Dan 2 pintu juga itu fungsinya untuk apa nih? 2 pintu nih. Dua pintu tuh fungsinya supaya yang jadi stok yang biasa kita gunakan sehari-hari di luar, yang stoknya itu di dalam. Jadi stok yang besar di dalam, kemudian di Yang luar biasa, iya. yang bisa digunakan ada lagi ininya ya, Iya, dokter. penyimpanannya sendiri. Oke. Nah, sebenarnya menarik kalau ini ya, bisa kita tahu juga sih. Sebenarnya kalau kita perlu obat ya, kita kan hanya memberikan resep ini di depan pintu atau di depan jendela ini ya. Iya. Nah, kita nggak tahu nih di dalam ini ngapain sih apotekernya. Mungkin bisa diberi gambaran nih Iya. apa Ini kalau di apotekernya rumah ini, sakit ya, dokter? Di rumah sakit atau mungkin Di ya apotek. di apotek. Karena kalau di apotek kan biasanya tidak tanpa resep dokter. Kalau di apotek itu kan biasanya pasien-pasien yang Oke. suami medikasi. Berarti kita anggap saja ini misalnya di rumah sakit yang oke. memakai resep Iya, dokter ya, Iya. karena ini perlu kehati-hatian Iya. sendiri. Nah, Iya. kira-kira apa yang terjadi di dalam nih?
gitu. Jadi yang terjadi di dalam itu pas obat masuk kita telaah dulu. Sampai di tangannya apoteker itu resep dokter. Dan kami lihat kembali kira-kira ini sesuai tidak. Semisalnya ini sesuai, kami lanjutkan. Jadi obatnya disiapin. Terus kalau misalkan dia dalam bentuk racikan, berarti dia akan masuk lagi ke ruang racik. Ada ruang racik ya. Ada ruang racik ya. Jadi yang meracik siapa ini? Yang meracik biasanya ada teman-teman TTK dokter. Teman-teman TTK itu tenaga teknis kefarmasian. Mereka biasanya yang D3 farmasi atau tidak S1 farmasi yang belum lanjut ke profesi apoteker. Jadi mereka boleh sebagai penyiap ya? Iya, mereka yang menyiapkan. Kemudian setelah mereka siapkan kembali lagi dikembalikan ke apoteker, dilihat kembali kira-kira. Jadi kami memastikan lagi betul toh yang tadi diracik itu ini obat ini dengan dosis begini. Walaupun di awal sudah tertulis di resep, jadi ketika resep masuk kami langsung hitung-hitung, kami tulis ini racik. Tapi setelah setelah diracik kami memastikan lagi betul toh ini resep yang tadi diracik ini. Kalau misalkan sudah betul, baru akan dibawa ke meja depan untuk diedukasi ke pasien. Edukasi seperti yang tadi itu ya, dijelaskan Bapak sebelum minum, makan dulu mungkin. Karena kan kalau misalkan obat-obat tertentu itu tidak bisa diminum dalam waktu yang sama, dokter. Misalkan obat mah sama asam efenamat itu tidak mungkin diminum dalam waktu bersamaan karena tujuannya beda. Jadi mungkin ketika menjelaskan kepada pasien, apakah dijelaskan juga kenapa kok ini tidak boleh bersamaan gitu? Jarang sih dokter. Kalau misalkan pasiennya tanya, pasti kami jelasin. Soalnya pasti antri panjang. Nanti kena marah. Sudah lama meracik. Ya, tapi mungkin bagus juga artinya kalau itu bisa dijelaskan sehingga orang ketika mereka bertanya loh kok kenapa nggak bisa. Biasanya orang akan bertanya dalam hati saja. Kenapa ini harus nggak bisa makan ya? Nggak bisa diminum bersamaan. Gitu kenapa ini harus minum sesudah makan ya? Ya, jadi mungkin bagusnya kalau dijelaskan sehingga kalau peran dari seorang apoteker lah itu bisa terasa di dalam masyarakat ya. Cuma memang mungkin karena faktor waktu kemudian antrian itu yang kadang-kadang membuat kita sedikit dalam memberikan penjelasan ya. Kemudian itu kalau di ini ya, kalau di rumah sakit. Iya. Nah, kalau di dalam lingkungan masyarakat, kalau di dalam lingkungan masyarakat tuh biasanya seringnya di apotik ya dokter. Pasien-pasien swamedikasi itu pasien-pasien yang datang mau terapi dirinya sendiri nih. Jadi kebanyakan di sini tuh kayak misalkan pasien datang, kami apoteker di luar tuh akan membantu pasien untuk memilihkan obat. Untuk gejala ringan, tapi ini untuk kasus-kasus gejala ringan. Yang ringan ya. Iya. Tetap kalau misalkan untuk gejala yang memang berat, kami tetap sarankan untuk pemeriksaan rumah sakit, dulu. Pemeriksaan lanjut ke rumah sakit. Biasanya obat-obat yang boleh apoteker jual di luar itu adalah obat-obat bebas. Yang dikatakan obat bebas tuh mungkin pada bingung obat bebas tuh yang mana. Obat bebas tuh obat yang logonya hijau. Obat bebas itu pokoknya bisa dijual secara bebas, tapi hanya bisa dijual di toko obat dan apotik. Obat bebas terbatas dengan ada obat-obat keras yang bisa diserah apoteker ke pasien, tapi itu dengan pertimbangan khusus. Nah, ini menarik nih. Logo. Biar maksudnya teman-teman FU ini bisa tahu juga nih. Apa sih arti logo hijau, biru, merah, kuning ada nggak? Tidak ada kuning, jadi tapi yang tanda tambah. Tanda tambah merah. Berarti hijau, biru, kuning. Hijau, biru, merah. Merah dengan ada K di dalamnya. Biasanya merah kan K keras ya, artinya. Dengan yang bulat merah tapi ada lingkaran tambah di dalamnya. Itu artinya apa? Ini mumpung ada apoteker nih. Kalau yang hijau itu dokter itu obat bebas. Obat bebas itu artinya obat yang bisa dibeli dengan bebas.
biasanya itu karena punya efek samping yang Sedikit. tidak besar Iya. ya, sedikit. Terus yang kedua itu obat bebas terbatas yang Mm-mm. logonya biru. Bebas Kalau- terbatas. Iya, bebas terbatas itu Kenapa dia artinya, terbatas? bebas, tapi dia ada punya jadi kalau misalkan digunakan ini tidak bisa, ada batasan-batasannya. Misalkan Hmm. obat bebas terbatas itu misalkan obat batuk flu yang Mm-mm. Alparah itu dokter. Mm-mm, Nah, itu mm-mm. kan logonya Mm-mm. bebas terbatas. Mm-mm. Kenapa bebas terbatas? Itu karena ada salah satu obat di dalamnya yang punya efek samping, misalkan punya penggunaan dengan tanda khusus. Misalkan ini obat kalau misalkan diminum bisa diminum tapi jangan berkendara karena ada efek, ada STM, dia bisa Oke, menimbulkan efek samping bisa ngantuk. ngantuk. Pada Jadi, ibu hamil nggak iya, boleh. jadi obat-obat, gitu ya. jadi obat-obat dengan perhatian khusus bisa Oke. dijual bebas tapi perhatian khusus. Jadi bisa dijual tapi ada edukasi dari farmasi atau Iya. apoteker. Kemudian yang merah lambang K itu obat keras. Keras. Jadi itu obat-obat yang bisa diperoleh hanya dengan resep dokter. hanya dari dokter. Nah, Kemudian yang satu lagi, yang satunya itu yang tanda tambah itu logo obat narkotik. oh itu. Narkotik. Kalau narkotik malah harus pakai benar-benar ini ya, resep dan dokter ya. sesuai dengan diagnosa dokter. Oke. Itu pun ada batasannya. Dokter. Tetap ada batasannya ya. Jadi dijamin nih apoteker ini tidak sembarangan ya. Iya, dokter. Artinya memberikan obat ya. Iya. Jadi tetap ada edukasi. Nah, kemudian mungkin edukasi yang lain dilakukan oleh para apoteker ini terhadap masyarakat. Apakah ada semacam kampanye atau sosialisasi atau edukasi penyuluhan? Sejauh ini kalau kami yang apoteker di Asmat memang belum terlalu jalan dokter, karena kan kami baru terbentuk. Tapi sebelumnya kami pernah penyuluhan, tapi itu edukasi tentang apa itu apoteker di SD. Jadi kalau dulu tapi dampaknya ini dokter. Jadi kalau dulu sama anak-anak SD kalau lewat pakai baju putih dipanggil suster, tapi kalau sekarang dipanggil apoteker. Sudah ngerti ya, Iya, sudah sudah tahu. ngerti. Oh, ternyata ada profesi Iya, lain nih ada profesi apoteker. lain. Iya. Jadi makanya harus sering-sering muncul nih di Iya, masyarakat dokter. supaya dikenal ya. Iya. Nah, kemudian tadi kan sempat ngobrol cerita juga ya bahwa ada pengawasan. Iya. Nah, pengawasan ini dilakukan oleh Balai POM ya. Iya, Balai POM itu apa? Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Iya. Nah, mungkin kenapa kok ini apoteker loh, maksudnya sudah disumpah janji, tapi kenapa harus tetap ada pengawasan ini? Iya, tetap juga karena yang awasi kami teman-teman sejawat juga. Oke. Ya itu dokter, biar namanya